Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, Yesus. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap ya? Nah, untuk tematik kita masih pada tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan kita sudah selesai belajar pada subtema yang ke-1 dan juga subtema yang kedua. Dan hari ini kita masuk pada subtema yang ketiga, yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Nah, anak-anak hebat, tumbuhan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dan juga hewan. Nah, tumbuhan dapat bertumbuh dengan subur dan sehat jika kita menyayangi tumbuhan itu. Nah, bagaimana cara kita menyayangi tumbuhan? Nah, dengan cara harus merawat dengan baik. Nah, apakah anak-anak ada yang sudah tahu cara merawat tumbuhan? Belum? Nah, kalau begitu, simak baik-baik penjelasan Miss Rani ya. Nah, Miss Rani akan bagikan beberapa cara merawat tumbuhan agar bertumbuh subur dan juga sehat. Nah, yang pertama adalah anak-anak harus melakukan penyiraman. Jadi, tumbuhan itu harus rajin disiram. Nah, tapi anak-anak harus memperhatikan waktu penyiramannya. Nah, sebaiknya anak-anak menyiram 2 kali sehari, yaitu pada waktu pagi dan juga pada waktu sore. Nah, yang kedua adalah anak-anak harus melakukan pemangkasan. Nah, anak-anak harus melakukan pemangkasan pada batang dan juga daun yang sudah tidak diperlukan. Nah, kenapa sudah tidak diperlukan? Karena ada daun yang kering, ada batang yang kering. Nah, itu harus dipangkas. Nah, kegiatan ini bisa merangsang timbulnya tunas baru. Jadi, anak-anak harus rajin memangkas batang dan juga daun yang sudah kering atau sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang ketiga adalah anak-anak harus membersihkan tumbuhan itu dari hama. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu hama? Hama adalah organisme pengganggu yang dapat merusak tanaman. Jadi anak-anak harus rajin membersihkan hama pada tumbuhan supaya hama tidak berkembang biak dan merusak tanaman tersebut. Nah, anak-anak harus memberikan obat pembasmi hama atau yang disebut dengan pestisida. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah anak-anak harus rajin memberi pupuk karena pupuk dapat menyuburkan tanaman. Nah, itu beberapa cara untuk merawat tanaman dengan baik agar dapat bertumbuh subur dan juga sehat. Nah, anak-anak hebat, untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang bagaimana cara merawat tanaman dengan baik agar bertumbuh subur dan sehat, anak-anak bisa melakukan wawancara terhadap orang tua, mungkin bisa kepada petugas kebersihan taman, atau bisa juga kepada tetangga di sekitar tempat tinggal anak-anak yang suka memelihara tumbuhan atau mungkin tanaman, bunga. Nah, anak-anak bisa melakukan wawancara kepada mereka. Nah, apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara 2 orang atau bisa juga lebih ya. Nah, anak-anak hebat, langkah-langkah untuk melakukan wawancara adalah yang pertama, anak-anak harus tahu tujuan anak-anak untuk melakukan wawancara. Nah, yang kedua adalah anak-anak harus menyusun pertanyaan-pertanyaan dan anak-anak harus menguasai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga adalah anak-anak harus menentukan pelaksanaan wawancara. Nah, ini berkaitan dengan waktu dan juga tempat. Nah, yang ketiga ini anak-anak harus buat kesepakatan dulu dengan orang yang akan diwawancarai. Nah, yang terakhir atau yang keempat, keperluan teknis wawancara seperti alat tulis, kertas, dan juga benda yang bisa dipakai untuk mendokumentasi kegiatan wawancara tersebut. Misalnya, anak-anak membutuhkan kamera, ya. Nah, itulah beberapa langkah-langkah yang anak-anak harus siapkan sebelum melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi. Oke anak-anak hebat, sekarang Miss Rani minta anak-anak perhatikan di buku tematik halaman 92. Nah, di halaman 92 di sini ada gambar tanaman sirih merah.
Nah, Miss Rani mau tanya, apakah anak-anak sudah pernah lihat tanaman sirih merah? Belum? Nah, kalau begitu mari kita cari tahu sama-sama informasi tentang tanaman sirih merah. Tanaman sirih merah berasal dari Sulawesi. Sirih merah merupakan tanaman merambat yang bisa ditemukan di daerah hutan yang tidak terlalu lebat. Sirih merah memiliki ciri yaitu bentuk batang bulat, berwarna hijau keunguan dan tidak berbunga. Permukaan daun mengkilap dengan bagian atasnya meruncing. Tanaman sirih merah memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan pengobatan alternatif. Tanaman sirih merah juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, asam urat, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, radang prostat, radang mata, MAC, dan juga dapat menghaluskan kulit. Nah, anak-anak, cara menanam dan merawat tanaman sirih merah tidak sulit karena sirih merah dapat ditanam di pot. Nah, caranya anak-anak harus siapkan kayu atau tiang untuk merambatkan batangnya. Nah, cara penyajian untuk obat juga sangat mudah. Cukup petik 3-4 lembar daun sirih merah, kemudian rebus dengan 2 gelas air. Biarkan mendidih hingga tersisa segelas air rebusan. Nah, rasanya pahit, tapi khasiat yang dihasilkan sangat cepat terlihat. Sirih merah bukan hanya dapat mempercantik rumah, namun juga bisa menjaga kesehatan tubuh. Oke anak-anak hebat, itulah informasi tentang tanaman sirih merah. Wah, ternyata tanaman sirih merah juga memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat berfungsi untuk pengobatan penyakit. Oke, kita lanjut materi kita. Sekarang kita akan belajar tentang garis bilangan. Nah, anak-anak sudah pernah lihat garis bilangan? Nah, coba anak-anak lihat di halaman 94. Nah, anak-anak perhatikan 94. Nah, di sini ada garis lurus. Nah, di bawahnya ada angka-angka. Nah, di sini mulai dari angka 0 sampai angka 10. Nah, untuk memahami lebih lanjut materi tentang garis bilangan, simak penjelasan Miss Rani ya. Nah, anak-anak hebat, garis bilangan adalah garis yang berisi bilangan. Pada garis bilangan, bilangan-bilangan diurutkan dengan teratur dan jarak antar bilangan sama besar. Pada garis bilangan, semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar dan sebaliknya semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Nah, pada garis bilangan yang anak-anak amati di sini dimulai dari angka 0 dan secara berurutan angka 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, berarti jarak antar bilangan adalah 1. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan pada garis bilangan yang kedua. Nah, di sini secara berurutan dimulai dari bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Nah, ini adalah bilangan loncat 2. Jadi, jarak antar bilangan adalah 2. Oke, anak-anak hebat. Sekarang kita akan menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Nah, anak-anak perhatikan garis bilangan yang pertama. Pada garis bilangan yang pertama di sini dimulai dari angka 0, 5, 10, sampai diakhiri dengan angka 35. Nah, anak-anak, kita akan menentukan bilangan berapa yang menempati titik-titik di sini. Nah, ini adalah bilangan loncat 5. Sekarang kita hitung sama-sama ya. 0, 5, 10, 15. Nah, setelah angka 15, iya hebat. 20 karena 15 loncat 5 angka yaitu 20. Nah, setelah 20, 25, 30, dan 35. Nah, sekarang garis bilangan yang kedua adalah dimulai dari angka 10 dan diakhiri angka 80. Nah, sekarang kita akan menentukan angka berapa
di sekitar angka 50 dan 70. Nah, berarti ini adalah bilangan loncat 10. 10, 20, 30, 40, 50. Berarti di sini adalah 60. Nah, ini adalah cara menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Oke, anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, simak baik-baik ya. Nah, di sini sudah ada garis bilangan dimulai dari angka 0 dan diakhiri dengan angka 10. Nah, sekarang kita mulai dari 2. Nah, berarti kita loncat 2 dimulai dari angka 0. 1, 2. Nah, sini kita tulis 2. Nah, sekarang 2 ditambah 4. Berarti kita loncat lagi 4 kali dimulai dari angka 2. 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 4 karena 4 loncatan dimulai dari angka 2. Nah, berarti kita hitung sama-sama dimulai dari 0 sampai 6 itu berapa loncatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 loncatan. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, contoh yang kedua misalnya 3 ditambah 5. Nah, kita mulai dari angka 3 ya, seperti yang tadi. Berarti kita lompat 3 kali dimulai dari angka 0. 1, 2, 3. Nah, di sini kita tulis 3. Nah, karena 3 tambah 5, maka kita lompat 5 kali lagi dimulai dari angka 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis 5. Nah, berarti sekarang kita hitung dari 0 sampai 8 ada berapa kali lompatan? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 lompatan. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, itulah cara menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Oke anak-anak hebat, demikian penjelasan materi kita hari ini. Miss Rani terus ingatkan untuk tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.